Rapat pleno verifikasi faktual Ike Edwin Dr. Zamzanaria diwarnai kericuhan. Pencarian 2 korban hilang di pantai Muara II Tanggamus masih berlangsung. Tabik pun. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Rapat pleno verifikasi faktual bakal calon independen Ike Edwin Dr. Zamzanaria diwarnai kericuhan. Pasangan ini menolak hasil pleno KPU yang menyatakan mereka tidak memenuhi syarat dukungan. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Rapat pleno verifikasi faktual dukungan bakal calon independen pada pemilihan Wali Kota Bandar Lampung diwarnai keributan. Masa pendukung pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ike Edwin Zamzanaria mengamuk setelah Ketua KPU Dedi Triadi membacakan hasil berita acara pleno saat pasangan bakal calon sedang sholat maghrib. Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat 33.100. Keributan terjadi saat Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triadi membacakan hasil berita acara pleno. Sebelumnya pasangan Ike Edwin Zamzanaria menolak berita acara karena jumlah dukungan pada verifikasi faktual perbaikan diindikasikan banyak kecurangan. Sejak awal rapat dimulai, pasangan calon perseorangan Ike Edwin dan Dr. Zamzanaria tidak menerima hasil sementara PPK Sebandar Lampung yang menyebut suara memenuhi syarat hanya 9.221. Kemarahan massa pecah saat KPU mengumumkan pasangan Ike Edwin dan Dr. Zamzanaria hanya memperoleh suara 10.264. Ditambah verifikasi pertama 22.847 dengan jumlah total dukungan memenuhi syarat sebanyak 33.111 dukungan. Pasangan ini membutuhkan 47.864 untuk melaju dalam pilkada. Sementara sejumlah aparat kepolisian yang mengawal jalannya rapat pleno ini akhirnya berhasil menghalau mundur massa setelah sempat rusuh di dalam dan di luar ruangan rapat. Ike Edwin menyayangkan insiden ini. Dia siap berperang data dengan KPU untuk membuktikan adanya kecurangan dalam proses verifikasi faktual suara dukungan calon jalur perseorangan. Itu kan belum tutup, nggak ada. Hasil plenonya apa? Nggak ada. Iya. Kita ya, ikut jadwal pleno selanjutnya gitu. Iya, ikut aja kita. Gitu, ikut aja. Tidak jadi ngambil upaya petun. Petun. Lah ini ditutup aja belum? Nggak ada putusannya. Nggak ada. Kalau dibilang pleno udah tutup, mana bacaannya nggak ada? Sidang pleno ini bagaimana keberadaannya? Ya masih belum. Belum. Kan gini, kita hadir. Dibuka. Dibacakan, ini adalah pleno, baca ada keputusannya. Ya. Baru ditutup plenonya. Ini kan nggak. Hanya dibuka sebentar gitu, gara-gara saya belum hadir di dalam, dia sudah mulai, saudara saya pada ngomel. Nah gitu, udah ngomel karena harusnya kan nunggu saya dulu sebentar, aja depan pintu saja. Kan saya hanya 10 meter dari situ, di pintu ini. Ya kan, nah, marah keluarga saya karena dimulai kok saya nggak ini, padahal saya sudah mau masuk. Sebelumnya, pasangan bakal calon wali kota Firmansyah Bustomo gagal maju pilkada lewat jalur independen. Pasangan ini gagal memenuhi syarat minimal dukungan. Dari Bandar Lampung, Ades Afandi, iNews melaporkan. Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat. Tim Liaison Officer atau LO bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung Ike Edwin dan Dr. Zamzanaria Ibrahim menolak hasil rekapitulasi verifikasi faktual yang digelar di tingkat Kecamatan Wai Halim. Tim menolak hasil pleno verifikasi faktual yang merosot jauh dari data jumlah dukungan. Faktual itu adalah yang mendatangkan ke posko. Di Kecamatan Wai Halim, jumlah target dukungan sebanyak 2.216. Tapi, jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual di 6 kelurahan hanya 170 dukungan.
Sebanyak 2046 tidak memenuhi syarat. Sempat terjadi ketimpangan data antara PPK dan Panwascam setempat terkait proses dan mekanisme input data dukungan. Namun hasil verifikasi faktual ini akhirnya disepakati setelah dilakukan perbaikan oleh pihak PPK Waihalim. Kami menolak hasil pleno tingkat kecamatan Waihalim karena tidak sesuai dengan target kita. Targetnya berapa emang, Pak? Targetnya harusnya kan sekitar untuk Waihalim 2216. Itu target dari paslon, Pak ya? Iya. Ternyata yang hasil pleno hari ini berapa banyak? Hanya 170 MS. Perbaikan yang kami sampaikan di forum pleno ini yang pertama terkait dengan adanya data yang kita proses, data lama yang muncul, data baru. Kebanyakan itu datanya. Kemudian juga terkait dengan hasil rekapitulasi PPS di Kelurahan Waihalim Permai yang kami mohon diperbaiki adalah terkait dengan pemahaman teman-teman PPK dan kami terkait dengan makna daripada verifikasi faktual sendiri. Menurut kami verifikasi faktual itu adalah kehadiran fisik daripada responden kemudian dilakukan faktual oleh PPS dan PPK. Itu yang sah, itu benar. Tapi keberatan kita bisa diterima dan diakomodir oleh teman-teman. Jadi ketika ada masukan ataupun sanggahan dari baik itu dari Panwascam ataupun dari LO, di sini PPK melakukan pembenaran. Karena dalam model form kita pun itu memang bisa menyangkut nama-nama yang diajukan itu terkait keberatan. Berdasarkan rapat pleno terbuka PPK di 20 kecamatan sebandar Lampung, sebanyak 36.001 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pasangan Ike Edwin Dr. Zamzanariah dipastikan gagal maju pemilihan wali kota Bandar Lampung. Pasangan calon dari jalur independen ini tak memenuhi syarat 47.864 dukungan. Dari total 45.222 dukungan perbaikan yang verifikasi faktual, hanya 9.221 dukungan perbaikan yang memenuhi syarat. Sebelumnya ada 22.847 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi faktual pertama. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya hanya 32.068. Pasangan ini masih membutuhkan 15.796 dukungan untuk memenuhi batas minimal pencalonan, yaitu 47.864 suara dukungan. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi, iNews melaporkan. Bakal calon wali kota Bandar Lampung dari jalur independen Ike Edwin tidak puas dengan hasil verifikasi faktual dukungan. Ike menilai jika verifikasi faktual PPK berbeda dengan data real yang dimiliki timnya. Faktual itu adalah yang mendatangkan ke posko, kemudian Hingga kini Ike Zam terus mengumpulkan bukti-bukti terkait verifikasi faktual calon independen tahap 2 oleh KPU Bandar Lampung. Pasangan ini merasa dirugikan dengan adanya pengakuan KPU Bandar Lampung bahwa pleno telah usai dilakukan dan menyatakan pasangan Ike Zam tidak lolos untuk mencalonkan diri di Pilwalkot Bandar Lampung 2020 ini. Tim relawan telah mengumpulkan bukti dari tingkat bawah, terutama bukti terkait jumlah dukungan real yang memenuhi syarat. Selain itu, tim berencana akan menempuh 3 jalan untuk berjuang supaya lolos jadi calon di Pilwalkot Bandar Lampung. Ketiga jalan tersebut adalah DKPP, hukum pidana, dan sengketa pilkada. Dalam rapat pleno, pasangan calon perseorangan Ike Edwin dan Dr. Zamzanariah tidak menerima hasil sementara PPK se-Bandar Lampung yang menyebut suara memenuhi syarat hanya 9.221. Kemarahan massa pecah saat KPU mengumumkan pasangan Ike Edwin dan Dr. Zamzanariah hanya memperoleh suara 10.264. Ditambah verifikasi pertama 22.847 dengan jumlah total dukungan memenuhi syarat sebanyak 33.111 dukungan. Pasangan ini membutuhkan 47.864 untuk melaju dalam pilkada.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang pencarian 2 korban hilang di Pantai Muara II Tanggamus masih berlangsung. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. 2 pengunjung Pantai Muara II, Pekon, Ketapang, Kecamatan Limau, Penyisiran Tanggamus hilang terseret ombak. Hingga hari kedua pencarian, petugas menyisiri Pantai Ketapang untuk mencari korban. Tim gabungan Basarnas, Tagana, dan kepolisian menyisir perairan menggunakan perahu. Mereka juga menyisiri area pinggir pantai sejauh 5 km dari titik tenggelamnya kedua korban. Hingga kini, korban Rizky dan Agung belum juga ditemukan. Sebelumnya, kedua warga Sukaagung, Kecamatan Bulog ini hilang terseret ombak. Saat kejadian, Rizky bermaksud mengambil bola yang jatuh ke laut, namun dia justru terseret ombak. Sepupunya Agung melihat kejadian tersebut. Dia ingin menolong remaja 17 tahun tersebut. Naas, Agung justru ikut terseret ombak. Pencarian oleh tim gabungan akan terus dilakukan ke pinggir Pantai Muara II Ketapang, mengingat ombak cukup kuat pada malam hari. Malam hari ini masih kita laksanakan patroli di pesisir pantai untuk mencari ataupun menemukan di mana 2 daripada korban yang masih belum kita ketemukan. Dan ini masih kita upayakan dari gabungan tim untuk dapat berupaya menemukan 2 yang tenggelam yang masih kita upayakan sampai dengan saat ini bersama dengan masyarakat. Kita melihat daripada arus laut ini, kebetulan ombak juga masih besar, jadi kita menunggu daripada ombak ini agak sedikit tenang. Tim SAR Kota Agung menerjunkan 2 unit perahu karet guna menyisir perairan area tenggelamnya kedua korban. Area pencarian dilaksanakan pada area 2 mil ke arah timur maupun barat dan diperluas ke arah timur sepanjang 3 mil. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sebanyak 23 anak buah kapal nelayan tenggelam di perairan Semaka, Tanggamus. Kapal nelayan mencari ikan jenis kursin bernama Lambung Berkah Ilahi ini karam setelah diterjang gelombang di perairan Teluk Semaka. Beruntung, seluruh anak buah kapal berhasil selamat atas bantuan kru kapal tanker MT Maran, Regulus, dan kapal Tugboat Amazon. Kedua kapal sedang bersandar di perairan setempat. Tim penyelamat terdiri dari gabungan Polsek Kota Agung, Polres Tanggamus, Polsek Pematang Sawah, Basarnas, BPBD Tanggamus, Polair Kota Agung, TNI, dan Puskesmas setempat. Berdasarkan hasil pendataan, kapal Lambung Berkah Ilahi berisi sebanyak 23 orang berhasil selamat. Keterangan ABK sebelum tenggelam, kapal nelayan jenis kursin Barokah Ilahi yang dinahkodai oleh Sugiono berangkat dari pelabuhan Kota Agung untuk mencari ikan di perairan Teluk Semaka. Namun, cuaca buruk, gelombang tinggi, dan angin kencang membuat kapal tenggelam. Para ABK berenang menuju kapal tanker terdekat sekitar 1 jam 30 menit dengan menggunakan alat seadanya. Kapal Tugboat Amazon dan kapal MT Maran Regulus yang sedang melepas jangkar di perairan Teluk Semaka mengetahui ada 23 ABK yang berenang di sekitar kapal tanker MT Maran Regulus dan kapal Tugboat Amazon untuk meminta tolong. Kru kapal langsung memberikan pertolongan dengan cara menurunkan tangga agar ABK dapat naik ke atas kapal. Setelah korban tersebut naik ke atas kapal MT Maran Regulus dan Tugboat, kru kapal MT Maran Regulus dan kapal Tugboat Amazon melaporkan kejadian tersebut ke petugas keamanan. Personel Pos Polairut Kota Agung, Pos TNI AL, Basarnas, dan Pertamina
berangkat menuju ke lokasi kapal MT Maran Regulus untuk melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi selesai dan nahkoda kapal nelayan jenis Kursin Barokah Ilahi dimintai keterangan oleh petugas terkait kronologis kejadian tersebut. Pukul 23:10 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan terhadap nahkoda kapal dan seluruh ABK kapal selesai. Seluruh ABK dan nahkoda dinyatakan dalam keadaan sehat semua dan diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Atas kejadian ini, pemilik mengalami kerugian material sekitar 300 juta rupiah dan kehilangan perlengkapan para ABK. Dari Tanggamus Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang DPRD Metro mendukung rencana Pemkot memulai kegiatan belajar tatap muka. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemkot Metro bersiap memberlakukan sekolah tatap muka mulai 26 Agustus mendatang. Rencana ini didukung DPRD setempat, namun Dewan mengingatkan agar pembukaan sekolah tatap muka sesuai protokol kesehatan. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini mewakili tim redaksi dan kerabat kerja lainnya. Saya Citra Ramadanti undur diri, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Nasional Gerakan Pramuka, Ketua tertanda. Kodir Daerah Gerakan. Sekolah tatap muka di Kota Metro direncanakan mulai dilakukan pada 26 Agustus mendatang. DPRD Metro mengapresiasi langkah ini. Meski mendukung, kalangan Dewan tetap menghimbau agar semua pihak terkait mematuhi protokol kesehatan mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Indonesia Dono, selamat datang Bapak, Ibu Pemerintah Metro. Anak-anak U19 dalam keadaan sehat walafiat, beri penjelasan kepada anaknya, tanggung jawab tersendiri untuk mengelola uang dan menabung. Sekolah tatap muka diberlakukan bagi orang tua yang menyetujui program tersebut. Dinas Pendidikan juga diminta untuk tidak melarang orang tua yang menginginkan anaknya untuk tetap sekolah secara daring. Anggota DPRD Metro, Fahmi Anwar, mengatakan Kota Metro sudah memiliki perwarit tentang protokol kesehatan. Untuk itu, Fahmi meminta agar peraturan tentang protokol kesehatan tidak dikesampingkan. Atas dukungan Bank Lampung, Susuzi. Sekolah tatap muka dilakukan tidak seperti biasanya. Selain pembatasan jarak antar siswa, jumlah hari juga durasi jam belajar dipersingkat. Itu kan rencana ya pemerintah Kota Metro, mudah-mudahan, dan itu juga ada surat edaran ya berkenaan dengan tatap muka, sekolah tatap muka, dengan harapan di masing-masing daerah menyiapkan sistem, aturan, perangkat yang berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19. Ini tinggal dilihat kesiapan dari masing-masing sekolah. Kalau kita Metro, kita ada juga peraturan wali kotanya dalam bentuk perwali berkenaan dengan protokol kesehatan untuk tatap muka. Dan di situ tidak seperti biasanya yang waktu-waktu normal. Ada batasan jumlah siswa di dalam satu lokal, ya, bergiliran atau lain sebagainya. Terus hal yang lain juga sebagai masukan dari kami di DPR, di samping memang benar-benar perketat berkenaan dengan protokol kesehatan ini, uji coba dulu lah, uji coba beberapa minggu, dilihat, dievaluasi sampai sejauh mana. Fahmi menambahkan sistem ini masih dalam tahap percobaan. Bila memungkinkan nantinya akan diterapkan secara permanen, Dinas Pendidikan dan sekolah tidak boleh gegabah dan harus berkoordinasi dengan wali murid. Nasional Gerakan Pramuka, Ketua tertanda. Kodir Daerah
Lencana Pancawarsa. Provinsi Lampung. Terus hal yang lain, biar juga kita tidak gegabah berkenaan dengan mengizinkan untuk bertatap muka di sekolah-sekolah ini, harus melakukan koordinasi juga, komunikasi dengan wali murid masing-masing. Bila diperlukan kami masukkan dari DPR, bagi yang mengizinkan, orang tua yang mengizinkan untuk anaknya bersekolah, ya dipersilahkan. Tapi bagi yang tidak mengizinkan juga, jangan dipaksakan untuk bisa bertatap muka. Perkembangannya, kalau memang ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan, kita bertahap, kita lanjutin. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis, kendala-kendala, ya kita akan evaluasi nantinya. Dengan tujuan kan kita pengen semuanya berjalan baik semua. Siswa tetap bersekolah, protokol kesehatan berkenaan dengan COVID ini tidak boleh kita juga kesampingkan, kita sepelekan. Jadi semua sama-sama berjalan. Dalam sekolah tatap muka, sekolah harus menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik, dan menyediakan tempat cuci tangan. Siswa dan guru yang sakit juga dilarang untuk pergi sekolah. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan. Lencana Pancawarsa. Provinsi Lampung. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Metro, saya